Sebenarnya costing itu ada 3. Ya. Yang pertama adalah actual costing. Yang kedua apa? Ada aktual, ada something, ada standar. Yang kedua apa? Yang kemarin kita pelajari namanya? Determinate costing bukan, Pak? Nah, siapa nih? Mas Altos. Nah, pakai predeterminan. Itu seperti apa? Yang normal costing yang itu Iya, yang betul. Namanya proses. normal costing ya. Jadi aktual, ya kan? Terus normal, baru kita kenal nanti yang ketiga standar. Itu yang kita pelajari di pertemuan 5 dan 6 nanti. Mas Altos, berarti yang normal costing itu yang bagaimana? Betul tadi predetermine rate ya. Seperti apa tuh? Normal kalau nggak salah ya Pak, itu yang ada applied FOH-nya gitu Pak. Jadi ditetapkan sebelumnya, kemudian dibagi-bagi misalkan yang job ini diaplikasikan berapa gitu Pak. Oke, bagus. Jadi saya coba tanya dulu deh. Kita kan ngomongin aktual, normal, dan standar nanti. Itu adalah costing. Sebenarnya tujuan costing itu apa? Coba yang lain. Tujuan kita akuntansi biaya, kemudian menghitung. Kan? Costing kan menghitung. Tujuannya apa sih? Silahkan. Izin mencoba menjawab, Pak. Silakan Mas, suaranya dibesarin dikit. Siapa nih Uh, namanya? izin perkenalkan diri, saya Made Sanjaya. Izin menjawab pertanyaan tadi mengenai tujuan dari akuntansi biaya itu adalah untuk memudahkan manajemen. Ini tujuannya ke internal untuk mengambil keputusan ke depannya kayak gimana. Seperti yang Bapak katakan tadi, misalnya tahun ini menjual sekian, biayanya sekian, tahun depan berapa yang harus diproduksi, berapa yang harus dijual, dan lain sebagainya. Mungkin kayak gitu Pak, untuk secara umumnya untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan. Oke, makasih. Itu tujuan dari akuntansi manajemen atau akuntansi biaya, betul. Jadi memberikan informasi ya, nanti untuk pengendalian biaya dan seterusnya untuk manajemen. Saya spesifik tadi nanya tujuan costing, bukan tujuan akuntansi biaya. Terus kita kan costing tuh, ada aktual, ada normal, ada standar. Tujuannya apa sih? Selama ini kita ada job order costing, proses costing, ABC costing. Tujuannya apa? Menghitung, Harga pokok. menentukan Biaya produksi mungkin Pak. Mas Lutfi, biaya Menghitung produksi. biaya produksi dari Akhirnya bisa hasil akhirnya kita tahu apa? menetapkan harga. Menetapkan harga itu lebih jauh. Oke. Itu akan kita pelajari menetapkan harga setelah puas. Tujuannya adalah menghitung unit cost produk. Betul nggak? Costing. Dari kemarin kita ngitung job order costing karena job sekian berapa unit cost-nya gitu. Proses costing pengennya tahu produk ini berapa gitu. Mau tahu cost kan? Harga produksi. Betul sekali. Terus pakai ABC. Kemudian Anda belajar kan, pakai suatu produk itu dihitung cost-nya pakai tradisional, dapat misalnya 100 unit cost-nya ya, dijual lah 150. Untung ya, cost-nya 100 menurut job order misalnya kan, pakai normal costing. Dapatnya 100, dijual 150, untung 50. Ternyata ketika dihitung pakai ABC costing hasilnya nggak 100. Kemarin begitu kan, sampai direkonsiliasi, hasilnya 200. Loh, hasilnya 200 dijualnya 150, berarti produk ini rugi. Loh, ternyata kita tahu suatu produk itu untung atau rugi relatif ya. Cost-nya sebenarnya berapa? Maka costing yang akurat itu kan sangat penting.
Karena untuk menentukan suatu produk itu sebenarnya menguntungkan atau rugi. Makanya Anda belajar costing tradisional, job order, proses. Terus kenal dengan ABC yang kita anggap lebih akurat. Ya kan? Karena indirect cost-nya, FOH-nya ditelusuri juga pakai activity. Jadi intinya costing kan seperti itu. Mencari unit cost, dan unit cost yang akurat itu penting bagi pengambilan keputusan manajemen. Ya. Oke, ini refresh ya. Kenapa kemarin kita belajar 1 semester tentang costing. Nah, tadi sudah jelasin ada normal costing di mana direct cost-nya, DM dan DL-nya adalah aktual. Betul? Baru FOH-nya tadi dibilang pakai applied. Nah, normal costing berarti FOH-nya pakai rate, predetermined rate. Kalau actual costing semuanya aktual. Dicatatnya ya. Direct material, direct labor dicatat sesuai biaya yang terjadi. Actual. FOH-nya actual juga, makanya disebut actual costing. Kemudian nanti mulai dari job order sampai ABC Anda dikenalkan normal costing ya. Karena FOH-nya dihitung pakai predetermined rate kan. Ya, itu berarti kita udah main normal costing. Makanya disebut normal karena biasanya perusahaan ya normalnya begitu. Ya, seperti itu ya. Karena FOH itu indirect, maka dibikinlah rate. Rate-nya yang paling dekat dengan terjadinya biaya. Baru nanti di pertemuan 5 dan 6 mengenal standar costing. Apa? Semuanya pakai standar. Nyatet pembelian, material, nyatet labor, apalagi FOH. Tidak aktual, tapi pakai biaya standar yang ditentukan di awal. Aktual semuanya aktual, normal FOH-nya pakai standar atau pakai rate, standar semuanya pakai standar, gitu, ya. Oke, any comment sebelum masuk join cost? Join cost ini insya Allah materi yang ringan lah ya. Oke, mudah-mudahan sudah dibaca juga ya, sudah dibaca sehingga nanti bisa diskusi dan latihan. Itu kira-kira ya. Jadi dengan mengetahui sampai UTS seperti ini ada optimis gitu harapan saya. Oh, pertemuan ini kita join cost harus. Habis itu budgeting. Mulai dari membuat income statement budget, cash budget, mengenal ini, baru fleksibel, baru varian. Tapi varian dibagi 2 pertemuan, yang direct dan FOH. Oke, sebelum masuk ke materi, ini untuk penyemangat kita ya. Karena di awal semester 4 ini, kita di sini saya mengutip perjuangan. Manisnya hidup baru terasa setelah berjuang. Setuju nggak? Setuju, Pak. Air itu menjadi jernih karena mengalir, bergerak ya, semuanya perjuangan. Singa itu harus meninggalkan sarang, begitu ya. Anak panah harus meninggalkan busurnya, semuanya bergerak, berjuang ya. Dan perjuangan butuh pengorbanan, setuju ya? Contohnya Anda sekarang sedang berkorban, betul nggak? Anda kenapa mau pagi-pagi bangun, pakai seragam, persiapan buka laptop, ya kan? Pengorbanan. 1 semester belajar, mengerjakan tugas, berdiskusi, cukup stres kadang-kala, terus mau pengumuman tambah stres lagi, pengorbanan. Iya nggak sih? Hari ini apa yang Anda korbankan? Pagi-pagi mendengarkan atau berdiskusi dengan, berkumpul dengan teman-teman, berdiskusi dengan saya, apa yang Anda korbankan? Coba bilang aja. Atau Anda nggak merasa ada yang dikorbankan?
Apa, Mas? Waktu mungkin, Pak. Waktu. Iya. Kalau nggak di sini, Anda bisa ngapain? Lebih enak nggak? Misalnya tidur-tiduran saja, sepedaan, nonton. Lebih enak itu dibanding ini? Sepertinya lebih enak itu kan? Daripada stres. Artinya mengorbankan sesuatu. Jujur saja kan? Gitu. Ketika kita mengorbankan sesuatu, artinya itu sepertinya lebih enak. Begitu. Tapi kita kenapa mau berkorban? Saya tanya. Kenapa Anda mau berkorban? Mau begini. Kenapa nggak tidur-tiduran saja? Ayo jawab. Terpaksa kah? Kok nggak ada yang jawab sih? Untuk kebahagiaan di masa depan, Pak. Nah, yakin ya, berkorban ini di masa depan sebagai satu jalan untuk meraih kebahagiaan di masa depan. Begitu maksudnya kan? Nah, apalagi? High risk, high return, Pak. Made, kenapa? High risk, high return. Oh, oke. Ya, yakin. Ya, betul. Jadi intinya adalah Anda percaya ada return. Nah, kalau saya bilang benefit ya. Dengan berkorban, ini perkorbanan yang sebenarnya tidak terlalu berat kan. Benefitnya, bayangin benefitnya. Bahagia kata Kevin tadi. Benefitnya apa sih? Dapat ijazah, wisuda, dapat pekerjaan. Benefitnya sepanjang kehidupan kita ke depan. Anda hanya berkorban, anggaplah 3 tahun. Sekarang malah tinggal 1,5 tahun. Itu akan meraih benefit sepanjang hidup. Ya, betul nggak? Harus yakin seperti itu. Jadi untuk meraih manisnya hidup harus berjuang begitu. Apalagi bicara cost accounting ya. Perusahaan mau ngeluarin cost, kenapa? Di awal dibicarakan cost itu adalah sacrifice, pengorbanan, gitu kan ya? Masih ingat ini? Kenapa perusahaan mau ngeluarin cost? Karena yakin cost itu ya, DM, DL, FOH salah satunya menjadi produk, produknya dijual, dapat revenue. Revenue lebih tinggi dari cost-nya, dapat profit. Kalau nggak yakin begitu, ngapain dia ngeluarin cost? Ngapain berkorban? Jadi cost itu sacrifice untuk mendapatkan benefit yang lebih tinggi. Anda cukup berkorban seperti ini, berkorban yang menyenangkan juga kan ya, mengolah otak kita dan sebagainya biar nggak mampet begitu. Setuju ya? Ini mudah-mudahan menjadi penyemangat di awal kita. Oke. Jadi kita sudah siap untuk kuliah ya. Oke. Terasa sudah 8.08, kita akan masuk ke pertemuan pertama ya. Bentar ya. Harjian sudah hadir tadi? Hadir Pak, mohon maaf saya agak terlambat daftar. Cepat masuk ya. Yang presensi di link saya sudah input juga belum? Nanti saya di situ kelihatan jamnya soalnya. Kalau di sini kan saya nggak lihat. Di portal saya sudah mencoba tapi gagal update data presensi. Oke. Nanti coba lagi ya. Berarti hadir ya, saya kasih hadir. Alhamdulillah hadir semua. Saya simpan dulu. Sekali lagi saya mohon maaf Pak. Ya. Jangan diulang lagi. Intinya begitu ya. Diusahakan tidak berulang. Oke. Baik Pak, akan diusahakan Pak. Iya. Baik Pak, akan diusahakan. Sip. Jadi sudah presentasi semua. Saya sebentar ya. Oke, sudah siap ya. Kita akan lanjut ke pertemuan pertama, join cost. Tentu sudah pada baca ya, join cost. Ada biaya bersama menghasilkan by product dan join product ya. Sehingga kita konsep awalnya harus paham terminologi ini. Join cost, join proses, begitu kan ya. Join cost, join proses, join product. Ada yang mau menjelaskan dulu? Kayaknya dari namanya
Sudah bisa dipahami? Join proses itu apa sih? Dari dengan kata-kata sendiri, silahkan. Ada yang mau menjawab? Bisa menjawab, Pak. Mas siapa nih? Panggilnya siapa? Gabriel, Gaby, Pak. Gaby. Oke, Iya. silahkan. Gaby. Join proses itu artinya adalah menurut saya proses produksi yang bisa menghasilkan lebih dari satu produk jenis produk, Pak. Oke. Kalau bisa dijelaskan, join proses, sebuah proses. Itu proses ada awal dan akhir. Dimulainya awalnya apa, berakhir sampai apa? Gaby, silahkan. Bagaimana, Pak? Kan dia proses ya, suatu proses produksi. Proses itu kan ada awal dan akhirnya. Jadi awal dan akhirnya apa? Titik awalnya apa, titik akhirnya apa? Titik awalnya itu Pak, apa namanya, mengidentifikasi gitu, Pak. Terus titik akhirnya? Titik akhirnya itu hasilnya itu. Jadi dijual gitu, Pak. Oke. Ada yang berpendapat, ada yang lain mau menyampaikan pendapatnya? Siapa? Silakan. Masih kurang tepat ya? Gak apa-apa. Yang lain, silakan. Izin jawab, Pak. Ya, siapa namanya? Iin, Pak. Absen 16. Silakan, Iin. Proses awalnya dari raw material, terus akhirnya itu sampai produknya bisa diidentifikasi, ya, Pak. Sampai produknya bisa diidentifikasi. Jadi join proses kalau Iin jelaskan apa? Pakai kata-kata sendiri. Proses bahan baku secara bersama-sama untuk menghasilkan produk yang lebih dari satu. Oke, sip. Nah, kita coba ya. Jadi di sini yang ada suara ya. Apa ya? Di sini yang menjadi pembeda dengan yang lain yang sebelumnya adalah selama join proses ya, di awal dimulainya produksi dong sampai suatu titik. Nah, titiknya jangan dikenal, namanya titik split off ya. Titik pisah sampai suatu titik produk itu bisa diidentifikasi. Jadi disebut join proses karena selama prosesnya itu, selama join proses ini, selama proses ini belum bisa diidentifikasi produknya. Gitu. Sampai suatu titik disebut split off point kan? Ya. Disebut split off, titik pisah, split. Baru bisa dipisahkan ya. Produk 1, 2 dan 3. Sehingga join proses ini cost yang masuk disebut join cost. Ya kan? Karena cost-nya ini belum bisa untuk misalnya ada 1, 2, 3 produk, belum bisa produk 1 atau 2 atau 3. Padahal yang namanya direct material kan direct. Harusnya bisa kan? Tetapi selama proses ini belum begitu. Jadi betul bahan baku. Minimal ada dua, bukan mesti 3 begini ya. Minimal ada 2 cost. Biasanya sih direct material dan labor karena kan ada yang proses kan. Direct material kalau nggak diapa-apain nggak berubah. Namanya suatu proses pasti ada biayanya. Itu disebut proses produksi. Masuknya biaya-biaya material, labor, FOH. Nah di sini minimal ada material ditambah FOH atau material ditambah labor. Tetapi simultan belum bisa dipisahkan, diidentifikasi produknya gitu. Maka disebut join proses, cost-nya disebut join cost ya. Sehingga pertemuan ini ngapain sih, Pak? Pertemuan ini ingin mengalokasikan join cost tersebut ke produknya. Costing lagi. Produk 1 nanti unit cost-nya berapa? 2 berapa? 3 berapa? Karena bareng-bareng, maka harus dialokasikan. Ya, seperti itu. Tugasnya cuma ini selama proses ini ada join cost. Join cost itu
dialokasikan dengan beberapa metode. Nah, itu yang kita pelajari pertemuan 1 ini. Ya. Oke. Makanya disebut proses gabungan ya. Dimulai dari awal sampai split of point, menghasilkan joint product. Ya, joint product dan by product. Kalau di Carter disebut joint product dan by product. Joint product itu terdiri dari beberapa main product begitu. Ya. Nah, ini produknya setelah ada split of point ada joint product. Joint product terdiri dari beberapa main product biasanya. Bisa 1 bisa lebih. Artinya proses ini sebenarnya mau bikin apa sih gitu. Yang utama main itu kan utama. Suatu proses mengolah susu. Ya, sebenarnya mau bikin apa? Keju, apalagi kalau susu diolah. Oke. Yogurt, Pak. Nah, betul, yogurt dan macam-macam makanan yang lain ya. Terutama biasanya seperti atau susu murni, keju, yogurt dan lain-lain ya. Kualitasnya juga bisa beda-beda atau nah. Terus bisa jadi ada produk sertaan, itu yang sebenarnya relatif kecil. Dia bukan utama tetapi bernilai gitu ya. Itu susu, daging misalnya. Daging diproses menjadi daging asap, daging apa lagi. Jadi selama proses awal kan hanya ada bahan baku dan FOH misalnya ya, ada bahan kimia, ada proses, itu belum. Sampai suatu titik baru bisa diidentifikasi. Di sini contohnya padi, ya kan? Sebenarnya produknya adalah beras begitu. Padi kan untuk menjadi beras diproses tuh ya, diapain? Digebukin ya. masuk mesin lah ya. Oke. Dia pengen beras, tapi nanti ada dedak, ada merang misalnya ya. Gitu. Oke. Dan yang contoh yang paling jelas itu minyak sebenarnya ya. Nah, intinya begitu. Mudah-mudahan ini semakin paham konsepnya. Jadi prosesnya itu bersama-sama ya. Sehingga kalau misalnya tadi kita mau meningkatkan salah satu beras, otomatis yang lain akan meningkat karena kan yang ditingkatkan di joint cost-nya. Nggak bisa salah satu ya. Dan ya seperti itu. Simultan sehingga kalau meningkatkan produk yang lain akan naik juga gitu. Nah, titik pisahnya adalah split off point tadi ya. Jadi, kalau kita gambarkan begitu tadi, sampai suatu titik, baru dialokasikan. Maka, tugas kita adalah joint cost pada saat split off ini berapa, itu akan dialokasikan baik ke joint product, atau semuanya ke joint product, dan sebagian ke by product. Ya. Jadi, by product ini boleh dialokasikan, boleh tidak. Seperti itu. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Untuk memahami konsep dulu ya. Izin bertanya, Pak. Kita bayangin dulu gitu. Ya. Silakan ya. Silakan. Ya. Untuk yang join prosesnya, yang join produknya itu apakah bisa ada split off lagi, Pak? Join produk. Yang join produknya iya. Maksudnya ini sudah split off. Kan sudah Kemudian, split off. Terus ada split off lagi gitu, Pak. join produk ada Itu mungkin nggak, Pak? lagi. Oh, ini baru saya dapat pertanyaan seperti ini nih. Coba teman-teman ada yang mau menanggapin barangkali? Atau Mas Ilham punya contoh? Yang lain dulu, ada yang menanggapin barangkali ya? Coba kita pikirkan. Proses split off. Ya, di sini kalau lihat konsepnya sih enggak ya. Diidentifikasi menjadi produk kan, sudah produk.
sudah menjadi produk, main product dan by product. Main product itu kan bisa betul diproses lebih lanjut untuk menjadi produk akhir. Maksud saya begini Pak, misalkan kayak join produknya itu belum selesai terus harus diproses lagi. Nah waktu diproses lagi itu kan ada split of point yang mungkin bisa menghasilkan produk final sama by product lagi gitu Pak. Iya, ya secara logika kita barangkali mungkin saja ya kan? Bayangannya tadi sudah betul bahwa setelah split off ini, ya kan, itu bisa aja langsung dijual. Nah, yang kasusnya Mas Ilham ini dia diproses lagi, ya. Dalam kasus Carter diproses lagi untuk menjadi produk akhir, gitu ya, bisa dijual. Jadi pada saat split off dia belum bisa dijual, tetapi diproses ada biaya lagi, ya, ada biaya lagi, variable cost begitu, atau yang lain nama istilahnya ininya Anda paham ya, ditambah lagi biaya baru menjadi produk akhir bisa dijual. Ini kasus yang ada di buku. Mungkin enggak pertanyaan Mas Ilham kan? Setelah diproses produknya mecah lagi kan gitu ya. Oke. Ya. Yang jelas saya belum menemukan contohnya ya. Kalau bicara mungkin enggak, ya barangkali mungkin. Tapi kita harus kasih contoh tuh realnya ya. Ya, PR ya. PR. Tapi di dalam kasus kita nggak ada seperti itu. Jadi jangan dipikirin nanti prosesnya seperti itu ya. Oke, makasih Mas Ilham. Ada lagi? Ya, secara umum biasanya setelah pisah itu ada biaya. Tapi biaya itu sudah bisa diidentifikasi ke produk itu begitu ya. Yang disebut joint cost, joint process di sini ya. Itu karena biaya-biaya ini nggak bisa diidentifikasi. Gitu. Makanya nanti dialokasikan sampai suatu titik bisa diidentifikasi. Ya. Oke, kita bisa lanjutkan. Nah, berarti konsepnya sudah bisa ditangkap. Kita lanjut ke mengalokasikan ke join product. Jadi yang utama dulu ya, yang main product dulu. Ini saya ngikutin slide-nya yang ada di LMS, dia bikin join product dulu ya. Sebenarnya saya awalnya ngikutin Carter, by product dulu. Oke, saya ikutin dengan dari Dosko ya. Oke, ini hanya kita dengan dikenalkan dengan metode-metode untuk mengalokasikan itu. Ya, sekali lagi pertemuan ini tujuannya adalah join cost pada titik split off itu berapa. Nah, angka itu nanti dialokasikan ke join product. Join productnya ada lebih dari satu. Maka dikenalkan metode pakai market value atau pakai average unitnya atau pakai bobot atau di kuantitatif seperti itu. Ya. Kita mulai dengan metode harga pasar. Artinya dari namanya saja join cost yang terjadi ya, join cost pada split off-nya di sini 120 itu akan dialokasikan ke produk berdasarkan harga pasar produk tersebut. Ya. Karena kita produk-produk tersebut nanti kan punya harga per unitnya berapa. Nah, menentukan harga nanti dipelajari setelah UAS ya. Bisa jadi target costing, artinya harga itu ditentukan di pasar. Kalau mau kompetisi menang gitu ya, kita mau winning the competition begitu, kan harga juga harus bersaing kan. Nah, itu target costing nanti kita pelajari. Intinya di sini sudah diketahui ya bahwa gitu ada proses join ya, join proses. Di dalam proses tersebut ada biaya-biaya masuk totalnya $120.000. Itulah join cost. Ya. Hasilnya apa? Pada saat split off itu bisa diidentifikasi ada produk A, B, C dan D. A, B, C dan D kan begitu ya. Berapa unit?
diketahui, harganya per unit diketahui. Seperti itu. Nah, ini ada dua case. Case yang pertama, pada saat split off, sudah bisa dijual. Sellable. Jadi harga ini adalah harga pada saat split off. Berarti nanti tinggal dicari market value-nya kali unitnya, ya kan? Tinggal dibikin proporsinya. Seperti itu. Nanti kasus yang kedua, ternyata pada saat split off dia belum bisa dijual. Berarti butuh biaya lagi. Harga jualnya diketahui setelah ada penambahan biaya. Ya. Oke, kita mulai yang pertama dulu, yaitu bisa dijual. Anda tinggal membuat tabel semacam ini, ya. Ini enaknya kalau online ya. Anda boleh open book, tinggal memahami cara mengerjakan di tabel gitu kan, udah bisa siap. Betul nggak? Jadi harusnya soal-soal seperti ini bisa ya. Jadi tadi produknya A, B, C, D, pada hasilnya adalah sekian unit. Kemudian sudah punya harga jual per unit di titik split off. Artinya pada saat diidentifikasi langsung dijual tanpa ada biaya lagi. Yang mau dialokasikan adalah biaya sampai split off sebesar 120. Ini mau dialokasikan berapa ke A, B, C, dan D. Caranya ya berdasarkan market value-nya. Berarti dapat 5.000. Dari mana? Harga jual per unit kali unitnya, kan begitu ya. Dan seterusnya. Yang B, harga pasar total sekian, C sekian, dan totalnya 160. Oke. Afan, mana suaranya? Mas Afan, absen 2. Ya, Pak. Alokasi 3 produk A itu dihitung dari mana? Alokasi itu berarti ini 5.000 dan dibagi 160.000, hasilnya seluruh ini dikali 120.000-nya nih Pak, ketemu ini. Oke. 3.750. Betul sekali. Simpel ya. Christopher. Suaranya? Iya, Pak. Produk C, gimana ngitungnya? Produk C sama Pak, total market value-nya dibagi 160.000 dikali 120.000. Oke. Sip. Ya. Berarti bisa semua ya, seperti ini. Jadi intinya kita mencari berapa market value-nya, kemudian totalnya berapa, artinya proporsinya berapa persen dong gitu ya, kali join cost-nya. Dapat. Ya, karena berarti ini biaya-biaya yang dialokasikan ini adalah persentase dari marketnya. Makanya nanti ketika menghitung gross profit, itu persentase gross profit-nya jadi sama semua. Ya kan, otomatis sama dong, karena tadi pakai dari harga pasarnya. Seperti itu. Oke. Jadi biasanya tugasnya itu kalau di buku kartu beberapa problem dan latihan, Anda diminta menghitung, mengalokasikan biaya gabungan ini, biaya bersama ini dengan market value. Caranya seperti ini kan ya, cari market value-nya, dapat. Setelah itu Anda diminta bikin gross profit. Ya, gross profit. Nah, coba saya sampai perhatikan. Aulia, suaranya? Ya, Pak. Ya, kok agak kencang dikit. Ya, ini sales-nya yang produk B36 dari mana? Produk B
penjualan revenue dari penjualan B adalah 36.000. Dari mana, Mbak? Penjualan adalah apa kali apa? Jelaskan dulu. Penjualan adalah harga jual kali masih mute. Saya ulang. Penjualan adalah harga jual kali Kuantitasnya, Pak. kuantitas yang dijual. Kuantitas yang dijual berapa? Di situ. 12.000. 12.000. 12.000 dari mana? Yang tadi, Pak. B tadi unit produksinya adalah 15. Yang dijual 12. Dari mana? Quantity yang tadi, Pak. Quantity yang dikali market value. 12 didapat dari unit produksi 15 dikurangin stok yang masih ada dong, ending inventory, ya enggak? Oke. Jadi ini sederhana ya. Jadi ketika membuat laporan gross profit, income statement berarti kan yang dijual. Yang dijual itu belum tentu unitnya dong. Unit produksinya kan 15 tadi. 15.000. Maaf nih. Goyang laptop saya ya. Lihat dulu dari unit produksi itu ending inventory-nya ada nggak? Oh, masih ada. Yang jadi persediaan 3.000. Berarti yang dijual ya 12.000 saja gitu ya. Jadi perhatikan data ending inventory. Maka 12.000 kali harga jualnya tadi adalah 3, berarti dapat 36 ya, dan seterusnya. Seperti itu ya. Terus oke, sebelum saya lanjut ada pertanyaan barangkali? Ya, intinya kan menghitung gross profit biasa ya. Gross profit adalah harga jual, sales dikurangi COGS kan. Sales dikurangi COGS. Dapatlah gross profit ya. COGS berarti unit yang dijual kali unit cost-nya. Sebenarnya gitu. Sama di sini dihitungnya dari production cost dikurangi ya ini kan masih 3.000 gitu. Anda bisa langsung ini adalah unit cost kali yang dijual 12.000. Unit cost-nya berapa sih? Unit cost-nya berarti ya cost ini ya kan dibagi unit produksi. Ya itu unit cost kan. Total cost produksinya kan 3.750 dibagi unit produksi. Itulah unit cost. Oke. Lanjut. Nah, oke, gross profit sama. Nah, sekarang seperti yang tadi sempat disinggung Mas Ilham juga, ya bahwa bisa jadi pada saat split off itu belum bisa dijual, not sellable, ya, sehingga harus diproses lagi. Ketika diproses lagi, tentu ada biaya pemrosesan lagi, masuk lagi minimal direct labor atau FOH-nya, atau ditambah material lagi. Biasanya enggak. Bahan baku kan dari awal ya. Ditambah proses lagi ya, labor atau FOH. Setelah diproses baru bisa dijual seperti itu. Nah, ini contohnya seperti ini. Yang soal yang sama. Soal yang sama tadi ya, A, B, C, D. Ternyata pada split off point not sellable, ya, tidak bisa dijual. Harus diproses lagi dengan biaya masing-masing seperti ini. Baru bisa dijual setelah diproses baru dijual nilainya per unit seperti ini, ya. Produk A 0,5. Setelah diproses dengan 2.000. Oke. Saya mau tanya. Yang joint cost tadi 120.000 ya. 120.000 itu terjadi sampai dengan split off.
Yang mau kita alokasikan kan pada saat split off. Jadi kita perlu tahu harga jual pada saat split off. Karena nggak ada, maka kita bikin hypothetical market value, yaitu pada saat split off secara hipotetik berapa sih harga jualnya. Sebenarnya kan nggak ada harga jualnya, yang ada akhir. Maka harga jual pada saat hipotetik adalah harga akhir dikurangi biayanya. Ya itulah harga. Jadi mundur. Market value-nya di sini dikurangin biaya di sini. Jadilah hypothetical gitu. Ini kan ultimate yang akhir dikurangi dengan cost after split off. Contoh yang B. Yang B berarti HMV-nya berapa? Silakan. Siapa mau komen? Harga hypothetical pada saat split off. Iya, caranya gimana? Harga jual produk final $5 dikali jumlah unit yang diproduksi kali 15 kan 75 Pak, dikurangi casonya 10.000 jadinya 65. Oke, betul sekali ya. $5 kali 15.000, ya kan? Terus bentar. Dikurangi dengan biayanya 10.000 ya. Ini 5 kali 15 itu dikurangi 10.000 seperti itu. Kalau dibikin dalam tabel seperti ini. Langsung aja ke tabel ya. Ya. Yang B tadi 15 kali 5 dapat 75. Ini kan market value di akhir dikurangi biaya memproses, dapatlah market value pada saat split off. Disebut hypothetical market value. Ya karena kita mau tahu market value pada saat split off ya. Sedangkan diketahuinya pada saat akhir. Yang lain juga begitu ya. Yang A, C dan D. Tinggal yang akhir berapa, totalnya berapa, dikurangin biaya jadilah pada saat split off. Nah, menghitungnya sama 8.000, yang A 8.000 dibagi 200.000 kali 120 dapat 48. Oke, bisa semua ya? Nah, dengan cara seperti ini, itu ternyata gross profit-nya persentasenya tidak sama semua. Gitu. Di kartu dijelasin begitu. Kalau dicari gross profit kayak tadi, ya. Tadi misalnya 15, saldo akhirnya 3.000, berarti ada 12 dijual. Sales-nya sekian. Nah, production cost-nya adalah semuanya ya yang dialokasikan ditambah biayanya. Itu production cost-nya ya. Dikurangin ending berarti COGS. Jadi kalau ditanya production cost-nya produk B, coba kita lihat gambar yang tadi. Saya coba tanya ya. Siapa ya? Dina. Halo Dina. Ya, Pak. Halo, kalau hasilnya seperti ini, produk C dialokasikan 21. Maka production cost C berapa? Dengan unit produksi 10, production cost-nya produk C berapa? Biaya produksi seluruhnya berapa? Seluruhnya 21. Seluruhnya, karena kan seluruhnya harus diproses lagi, berarti 21 ditambah 10. Gitu ya? Itu production cost. Makanya ketika kita ngitung ini kan C, 21 ditambah 10. Kan begitu. Karena harga jualnya adalah setelah diproses lagi. Ya. Oke.
Bisa dipahami ya semua ya? Oke, silakan yang ada perlu ya. Nah, di Carter ini bilang dengan cara seperti ini, maka kan di awal itu kalau totalnya, bentar. Oke. Totalnya itu kan gross profit persentasenya 32% seperti yang sebelumnya ya. Nah, ternyata dengan cara seperti ini jadi beda-beda. Nah, beda-beda. Ya tentu saja beda-beda karena kan ada processing cost tadi yang beda-beda. Nah, di Carter disebutkan jika perusahaan manajemen pengen gitu ya, karena berbeda-beda, terus perusahaan menghendaki gross profit-nya tetap harus sama gitu, tetap harus 32% sesuai dengan totalnya. Maka bagaimana mengalokasikan joint cost tersebut? Nah, ini jika soalnya bilang begitu ya. Alokasikan joint cost ya, di mana dia not sellable pada saat split off, tapi pengennya gross profit semua produk tetap sama, yaitu 32% seperti total keseluruhan. Maka ya, caranya lebih simpel lagi. Tadi udah kita hitung kan, market value akhir, kita pengennya gross profitnya sama. Ya, kalikan 32% gross profit, dapatlah cost-nya. Berarti cost-nya 68% ya. Harga jual dikurangi profit itu adalah biayanya total gitu. Oke. Kalau mau nyari yang pada saat split off dikurangin dengan biaya lebih lanjut. Saya sudah ada kan? Maka dapatlah alokasi dari 120 itu ya ini. Ya kan? Angkanya berbeda dengan yang tadi. Ini 48 untuk A, 41 untuk B. Yang tadi kan 48 juga untuk A ya. 48 untuk A, B-nya 39, beda. Nah, sekarang dengan cara yang ini jadi 41. Karena pengennya gross profit-nya tetap sama gitu. Misalnya. Oke. Bisa saya lanjutkan atau sampai di sini barangkali ada yang mau ditanyakan dulu? Izin bertanya, Pak. Silakan. Siapa ini? Made? Iya, Pak Made. Yang ingin saya tanyakan tentang apa namanya, yang persentase gross profit sama itu, Pak. Ya, gimana? Dikatakan bila mana perusahaan menghendaki itu kan dibuat sedemikian rupa, Pak. Nah, yang saya tanyakan tujuan dari perusahaan menghendaki gross profit yang sama itu apa? Apakah untuk mempercantik laporan keuangan atau untuk mempermudah manajemen semata, Pak? Seperti itu, Pak. Mungkin mohon dijelaskan. Iya, itu ditanya ke manajernya ya. Bercanda ya. Kira-kira kan gitu ya. Kira-kira kenapa sih perusahaan maunya gross profitnya sama gitu ya? Ya, ini karena bisa jadi ya. Karena ini kan bahan baku yang utama kan di joint cost tadi. Proses selanjutnya itu kan lebih kecil biayanya ya. Jadi yang utama dari joint cost ya, bahan baku yang awal. Yang akhirnya split menjadi beberapa produk. Nah, kalau seperti itu perusahaan menganggapnya apa namanya? Mestinya produk-produk yang hasil joint cost itu marginnya sama gitu. Ya, pengennya seperti itu, ya, maka caranya tadi. Tapi kalau itu tidak penting ya nggak usah. Gitu ya. Kalau cantik ya kalau kita melihat laporan akhirnya pun nanti ya laporannya bukan cantik nggak cantik sih sebenarnya. Kalau nanti di laporan yang ke eksternal ya yang diaudit itu nggak ada detail loh, ya kan? Anda belajar akuntansi keuangan itu kan income statement, revenue, cost itu kan nggak detail per produk karena itu kan cost-nya apa namanya
internal perusahaan. Rahasia malah kan ya, seperti itu. Ya, saya pikir itu juga rasionalnya seperti itu. Ya. Pertimbangannya seperti itu, dengan tanpa mengubah harga jual. Pengennya ini hanya masalah apa namanya, alokasi ke join cost-nya berapa, tapi totalnya kan tetap sama saja. Beda ya. Totalnya menjadi beda. Totalnya menjadi beda. Ini masalah jadinya. Total cost-nya kan karena kalau yang dihitung di awal itu menghasilkan gross profit berbeda, sehingga totalnya kan macam-macam. Nah, kalau sekarang gross profit-nya persentasenya sama, total cost-nya jadi berubah lagi. Jadi pengaruh sebenarnya ke unit cost-nya jadi beda-beda sih. Kira-kira gitu ya. Itu sekedar inilah cara manajer berpikirnya. Ada lagi? Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Sebelum kita latihan untuk apa namanya, pengalokasian ini, kita lanjut dulu metode yang lain ya, metode yang berikutnya, baru kita bisa latihan. Bentar, saya belum share screen ya. Share screen, kita lanjutkan dulu. Oke. Itu market value ya, market value intinya harga pasar jadi proporsional. Metode yang lain juga seperti itu, mau bikin proporsional, tapi dasarnya apa gitu. Kalau yang pertama dasarnya adalah market value. Yang kedua ini adalah rata-rata unit. Berarti kan simple banget ya. Unit produksinya berapa, langsung diproporsionalkan bobotnya kan. 20 dibagi 60 kali 120. Jadi rate-nya itu adalah unit produksinya. Nah, biasanya ini kan tidak tepat ya, karena kan jumlah produksi kan tidak mencerminkan biaya, belum tentu kan, belum tentu biaya. Maka ada pembobotan, itu yang metode ketiga. Jumlah produksi dikasih poin dulu, ya. Produk A itu bobotnya berapa? Berarti ini adalah diskresi, pengalaman dari manajemennya, bahwa produk A itu perbandingan rasionya dengan produk B, C, dan D itu 3 banding berapa. Berarti total dulu kan ya. Oke. Sehingga setelah dibobot tinggal dikali. Dapatlah widget unit. Ya kan? A dan C misalnya. A itu 20 unit, 20.000. C-nya 10.000. Ternyata bobotnya lebih banyak C ya. Karena sebenarnya produk C itu apa namanya butuh sebenarnya bahan baku dan proses yang lebih besar gitu. Meskipun hanya 10.000 gitu. Sehingga lokasinya juga harus lebih besar dong dari A gitu ya. Oke. Nah, secara konsep menghitung alokasinya sih sederhana. Kalau alokasinya ya Anda tinggal mengalihkan aja unit kali bobotnya berapa dapat 60 dibagi totalnya 600 kali 120 dapat. Seperti itu saja. Ya. Tapi bagaimana manajemen tadi bikin bobot itulah internal mereka. Salah satunya saya jelaskan tadi, misalnya tadi C-nya itu sebenarnya alokasinya harus lebih besar gitu. Jadi memang dia butuh sebenarnya biaya lebih besar, bahan baku dan lain lebih besar. Maka dibobotnya lebih besar 13, ini 3 saja seperti itu. Oke. Yang keempat itu dikenalkan kuantitatif. Jadi unitnya bukan unit produksi tadi, tapi unit pengukuran ya, seperti ini ya. Biasanya untuk cairan ya. Nah, cairan itu kan misalnya ini. Setelah proses sampai split off hasilnya
1, 2, 3, 4, 5, dan ada water ini. Istilah waste ya, sampah. Air sebenarnya. Air kan bukan produk, ya kan? Maka 100 ini dialokasikan lagi kan ke sini. Jadi dibobot lagi 1320 dibagi total produknya saja kali 100 begitu. Artinya unit kuantitatifnya direvisi ya. Ditambah dari alokasi air tadi yang 100 LPS. Oke. Saya ulang, berarti ini 1320 dibagi 2000 kurangi 100 kan gitu ya, atau dibagi total inilah gitu ya. Kali 100 dapat, ditambahkan dapat. Semuanya seperti itu. Sekali lagi dihitung, misalnya yang benzol 23 dibagi 2000 kali, ini contohnya join cost-nya 40 ya. Dapat 0,5. Oke. Nah, sebelum masuk ke byproduct, kita bisa latihan dulu. Atau mungkin ada yang mau ditanyakan dulu juga dipersilahkan. Saya akan buka dulu latihan. Pakai yang Carter dulu deh ya. Carter yang terkait dengan join cost. Contohnya ini dia, ada nih. Latihan 87 misalnya tuh, exercise 87 di Carter. Saya tayangkan saja ya. Bentar ya. Share screen. Ini dia. Nah. Oke, Carter ini sudah ada kuncinya sih ya, tapi kita bareng-bareng untuk memahami nih. Anda baca dulu sebentar. Jam berapa? 8.54. Kita break dulu deh ya, nanti baru kita bahas ini, kemudian lanjut ke byproduct, nanti kita latihan lagi membahas soal bareng. Kita break dulu sampai sekitar jam 9 ya, saya mau ngisi portal dan biasanya saya bergerak dulu ya, biar nggak duduk terus begini. Oke, silahkan break dulu.
kita coba ini 87 Plano Company memproduksi dengan joint proses produknya apa? A, B, dan C. Januari ya hasilnya seperti ini 343 ya 3000 4000 3000 ini unit dan perlu diproses lebih lanjut ya kan sekian masing-masing kemudian baru bisa dijual market value berarti langsung totalnya ini ya sekian jadi joint cost-nya berapa di sini joint cost-nya 100.000 kan ya 100.000 ini yang mau dialokasikan diminta kan nomor 1 oh ditanya total production cost berarti kan harus tahu berapa dialokasikan nanti ditambah biaya ini gitu ya yang pertama pakai average yang kedua pakai market value kalau pakai average berarti bagaimana saya pilih deh ya Eli suaranya silahkan Iya Pak tinggal di yang jumlah dari produk A di sebentar kuantitas 3.000 4.000 3.000 di total dulu ya totalnya berapa unitnya ini total berapa totalnya 10.000. tuh maka dialokasikannya jadi A berapa A Untuk A 30.000 dari 3.000 dibagi 10.000 dikali 100.000 Pak. Oke. Ya, jadi total adalah 10.000, maka 3.000 per 10.000. Itu adalah rate-nya ya, kali 100.000 dan seterusnya. Oke. Kemudian production cost-nya? Eli? Yang untuk soal nomor 1 production cost-nya itu jumlahnya 200.000 Pak. Kok market value? Bentar ya. Nah ini. Yang A. A berapa? 50.000 ya. Oke. Ya. Oke, kita lihat bareng-bareng. Udah bisa semua ya. Berarti ditanya production cost. Berarti alokasinya berapa? 3.000 dibagi totalnya 10.000 kali 100.000 dapat 30.000. Baru ditambah jumlah biaya lanjutannya ya, further. Di sini nyebutnya macam-macam ya. Cost after split off. KASO ya. Oke, jadi totalnya 50.000. Inilah. Kalau mau ditanya unit cost-nya berarti 50.000 dibagi 3.000 seperti itu. Kalau nanti misalnya nyari gross profit juga bisa kan seperti itu. Tentu apakah unit ini semuanya dijual atau ada ending inventory. Oke. Ada pertanyaan? Bisa ya? Kemudian menggunakan market value. Coba yang produk B dialokasikan ke produk B, 100.000 dialokasikan ke produk B, hitungnya bagaimana? Saya panggil ya. Hadian. Silakan. Ya, Pak. Hadian. Produk B dialokasikan pakai market value, berapa alokasi joint cost ke produk B? Pertama dicari dulu yang pengurangan UMV dikurangi TASO itu ya Pak. Ya, berapa tuh? Berarti masing-masing produk itu yang produk A 60.000 dikurangi 20, maka diketahui HMV atau hypothetical market value-nya 40.000. Begitu pula produk B 110 kurang 30 jadinya 80. Produk C HMV-nya 180 kurangi 50.000
totalnya 130, maka HMV total seluruh produknya 40 tambah 80 tambah 130, hasilnya 250. Lalu Terus yang dialokasikan ke B? Apa, Pak? Join cost yang dialokasikan ke B, 100.000 ini dialokasikan ke B jadinya berapa? Kalau yang di join cost yang dialokasikan ke B itu kan kan split off terus Kalian melihat ya HMV yang Anda sudah hitung kan? ya. B-nya berapa? 80 Ya, dibagi 80. Dibagi total HMV-nya kali 100. Dapatnya berapa? ya, dikali 100 32.000, Pak. $32.000 dia produk B. Terima kasih Hadian ya. Yang lainnya juga ya. Simpel ya, seperti itu. Dan yang lainnya, sehingga total production cost-nya ya tinggal ditambah lagi dengan biaya ini. 32 ditambah 30. 62. Kan? Production cost kan sampai selesai. Berarti kan yang dialokasikan berapa, ditambah proses selanjutnya berapa. Seperti itu. Oke. Bentar, jam berapa sekarang? Oke, kita lanjut dulu ke by product ya. Kita lanjut dulu ke by product, baru kita latihan lagi. Kalau masih ada waktu, mudah-mudahan ya. By product-nya mungkin cepat saja ya. Masih semangat semua? Oke. Tadi disampaikan bahwa join cost tadi dialokasikan ke join product dan by product. Kalau contoh yang pertama, semuanya ke join product. Artinya apa? Seandainya ada by product, dia tidak dapat alokasi. Begitu. Jadi ada dua alternatif. Ya, dua alternatif. Apakah by product-nya mendapat alokasi atau tidak? Ya, seperti itu. Jadi contoh yang awal-awal tadi semuanya ke main product, ke join product. Berarti by product-nya tidak mendapat alokasi. Kalau tidak mendapat alokasi, ya semuanya ke join product kayak tadi cara ngitungnya. Terus bagaimana by product-nya? Sedangkan dia punya nilai ekonomi. Berarti bukan masalah alokasi lagi, kan dia tidak dapat alokasi. Tinggal bagaimana menyajikannya, gitu ya, revenue-nya. Apakah disajikan secara gross atau secara net? Itu saja. Kemudian disajikannya ada 4 cara gitu kan. Seperti Anda belajar scrap. Malah masih ingat ya. Scrap itu kan karena bahan baku nggak dipakai gitu ya. Itu bisa dijual, maka bisa disajikan seperti ini. Oke. Ya, saya ulang. Jadi tidak mendapat alokasi, ya berarti nggak ada cost yang ke sini. Maka karena nggak ada cost di sini, semuanya revenue saja, ya kan? Tinggal disajikan. Apakah revenue-nya gross, artinya dijual berapapun itu gross, kotor ya. Atau dinetkan dulu, dikurangin dengan biaya-biayanya. Bukan hanya cost after split ya, termasuk kalau ada marketingnya dan biaya yang lain. Netto ya, bersih. Oke, kita bahas dulu yang ini. Kemudian tinggal disajikan, apakah sebagai ini, itu, dan yang lain. Nah, di Carter tidak disebutkan jurnalnya ya, tetapi penyajiannya. Cepat saja ya, ini intinya menyajikan saja. Ini contohnya, gross-nya 1.000. Kemudian ada biaya split off-nya 100.
pemasaran 60, administrasi 40. Biayanya berapa nih? 200. Ini gross, netnya berapa? 1000 dikurangi 200, 800. Jadi di sini dijelaskan treatmentnya saja, menyajikan 1000 atau 800 itu bagaimana? Ya tergantung manajemen. Kalau dalam soal tergantung soal kan gitu ya. Oke. Nah ini misalnya disajikan sebagai other income. Nah, berarti income di sini yang main product saja. Begitu ada by product, ini gross ya, 1000 berarti gross. Grossnya adalah langsung aja other income. Ya, tadi operating income-nya tetap yang utama. Yang kedua menambah sales. Nah kalau begitu kalau menambah sales berarti 1000-nya langsung nambah sini. Pindah saja kan, jadi 51. Oh, berarti dia menambah main ya, itu main product. Yang ketiga apa disajikan? Mengurangi COGS. Berarti ini tetap 50 karena 1000-nya pindah kemana? Mengurangi 30.000 kan gitu COGS. COGS-nya kan 30.000. Jadi 29. Ya hasilnya sama semua kan. Yang terakhir mengurangi production cost. Berarti 30 production cost-nya di sini menjadi 29. Ya, production cost-nya 29. Oke, jadi ini ceritanya by product tidak dialokasikan cost. Jadi revenue saja. Kemudian tinggal menyajikannya gitu. Nah, yang disajikan angkanya apakah gross atau net? Kalau gross berarti 1000. Kalau net berarti 800. Jadi dikurangi biaya-biaya, semua biaya ya. Nah, tadi dapat biayanya 800 kan? Biayanya 200 kan? Kurangi 200, 800. Nah, penyajiannya sama ya. Oke. Bagaimana kalau mendapat alokasi? Oke. Kalau mendapat alokasi, berarti tadi join cost pada saat split off, misalnya tadi 120.000 kan join cost-nya. Join cost. Maka yang dialokasikan ke main product bukan 120.000 karena sebagian ke by product. Jadi nanti ini dialokasikan dulu ke by product, sisanya baru pakai market value, average atau yang lain ke join product, masing-masing main product ya. Gitu. Jadi ada dialokasikan ke sini dulu. Caranya bagaimana? Pakai replacement cost atau pakai reversal cost seperti itu. Jadi by product mau dikasih alokasi cost ya. Jadi berapa? Pakai replacement atau pakai reversal. Baru sisanya nanti dibagi-bagi ke join product atau main produknya. Bisa dipahami ya? Kita masuk kalau replacement, pengganti replacement. Maksudnya ya, by product itu dikasih biaya berapa sesuai harga penggantinya, replacement. Tanpa ada profit dan lain-lain, cost-nya gitu ya. Biasanya ada di sini kata-kata biasanya. Metode ini digunakan ketika transfer pricing internal. Maksudnya apa? Suatu produk itu dibeli oleh divisi yang menghasilkan produk lain, main produknya. Ya, produk itu ternyata diperlukan untuk
bahan baku produk lain. Maka daripada beli bahan baku itu keluar, belilah ya punya sendiri. Asumsinya lebih murah karena punya sendiri tidak ada profitnya. Gitu ya. Mencegah membeli dari tempat lain. Ingin efisien begitu. Artinya byproduct ini dihasilkan dan dibutuhkan divisi lain. Ya. Berarti ini ada perkiraan di sini nggak disebutkan. Jadi berapa ya replacementnya? Kalau beli di luar berapa? Sebenarnya biayanya berapa sih? Gitu. Nah itu yang dialokasikan. Ya. Dipindahkan saja, dikurangin yang main produknya, masuk ke byproduct sebesar replacement cost. Oke. Yang kedua adalah reversal. Reverse itu balik. Sebenarnya ini market value nih, sama seperti yang market value after split off tadi gitu. Sebenarnya. Artinya apa? Pada saat split off masih ada biaya-biaya lagi baru bisa dijual, market value. Jadi ini model market value sama yang tadi ya. Disebut reverse karena mundur kan, dari ultimate dikurangin cost baru jadi hypothetical yang tadi. Nah, di sini istilahnya bukan itu, karena istilahnya estimasi di sini ya. Jadi mencari market value pada saat split off, makanya di reverse, mundur begitu. Byproduct itu perlu diproses lagi, ada biaya-biaya. Oke. Ya kan? Byproduct diproses ada biaya-biaya. Nah, ini contoh di Carter ya. Ini saya ambil dari buku Carter. Misalnya di sini main produknya, jadi biaya pada saat split off, kalau ke main product kan seperti ini 200. Awalnya 200 totalnya. Tetapi nanti dialokasikan ke byproduct berapa? Nanti dapat 5.000 nih. Maka yang ke main product jadinya 195 karena 5.000-nya ke byproduct. Nah, 5.000 dari mana? Metodenya market value atau reverse ya. Yaitu market value endingnya kan ini. Ya. Maka diestimasikan ini market value kan kalau kita mau nyari cost berarti dikurangin profit, dikurangin biaya-biaya, tapi ini estimasi. Cost-nya ini. Terus biaya-biaya memprosesnya berapa? Ini diestimasi juga. 1.000 baru dapat 5.000. Nah, inilah biaya market value pada saat cost pada saat split off-nya 5.000 gitu. Maka 5.000 inilah yang mengurangi alokasi ke main product. Artinya 200 ini dibagi 2, 5.000 untuk byproduct, 195.000 untuk main product. 5.000 dari mana? Reverse. Balik dari terakhir dikurangin biaya profit, dikurangin lagi biaya memproduksi. Ya, berarti sama ya kayak yang tadi kan? Oke. Nah, kalau mau nyari cost-nya ya ditambah lagi. Kalau ada biaya lagi tambah lagi. Ini contohnya yang 5.000 kan ada biaya lagi nih. Tapi yang aktualnya ternyata 900. Tadi estimasinya kan 1.000. Ya bisa jadi aktualnya sama juga. Seperti itu ya. Tergantung soal. Nah, berarti kita bisa latihan lagi. Tapi sebelum ke latihan, barangkali ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Selesai ya. Kita
Kita latihan pakai soal tahun lalu ya. Latihan soal tahun lalu biar ada gambaran ya. Tentang join cost, join product, dan by product ini. Jadi hari ini kita bicara apa? Oh, costing ya. Sekali lagi costing tujuannya adalah mencari unit cost sebenarnya. Jadi total production cost itu berapa? Ya, sehingga kita tahu unit cost-nya dibagi dengan unit produksi. Nah, ternyata ada manufacturing yang modelnya itu bukan proses costing, bukan job order, tapi join proses gitu. Hari ini begitu ya. Ada yang bahan bakunya itu diproses sampai suatu titik baru bisa dipisahkan. Maka kita di sini bicara biaya tadi, join cost-nya, dialokasikannya berapa ke masing-masing produk, ke main produknya, termasuk ke by produknya jika by produknya mendapat alokasi. Itu intinya ya. Bisa ya semua ya? Oke, sebentar. Saya cari dulu soalnya. Soal tahun lalu saya taruh di mana ya? Belum saya buka tadi ya. Oke, kemarin di kelas yang lain. Saya kirim ke WA ya, PJJ. Kelas 45 kan ya. Coba dilihat di WA dulu. PJJ. Ya, itu soalnya. Dibaca dulu deh ya. Oke, itu yang di WA. Coba saya cari filenya. Nih, saya share screen ya. Soal tahun lalu. UTS-nya itu di bulan Juni ya. Anda nanti UTS di bulan April, Mei ya. Kalau ada soal ya, kita baca dulu apa yang diminta ya. Yang diminta menghitung by product, kemudian menghitung alokasi join cost-nya menggunakan market value. Kan gitu ya. Jadi kalau nomor 1 by product nggak disuruh ngitung, padahal soalnya bilang bahwa by product dapat alokasi, mau nggak mau harus kita hitung juga kan? Karena join cost-nya harus dikurangin dengan alokasi ke by product. Ya kan? Baru dialokasikan ke nomor 2. Ini nomor 1 mau nggak mau harus dihitung, meskipun nggak diminta gitu ya. Oke. Kita lihat, berarti ada berapa produk nih? Arco, Bronto, Kovo, dan by product.
Ada sebuah bahan baku diproses bersama, ya, ada prosesnya sampai suatu titik split off. Jadi Arco, Brunto, Kovo. Saya sebut aja ABC ya, ABC. Diproses di departemen A menjadi ABC, gitu ya. Jadi joint cost-nya ada di departemen A itu. Berarti joint cost-nya berapa? Tentu 430 juta ini kan? Oke, berarti ini yang nanti yang akan dialokasikan baik ke by product maupun ke main product. Ya. Diketahui kemudian pasti unitnya dan market value-nya kan, karena soalnya market value. Unitnya ini ABC 10, 20, 15 sama ya. Nah, 10, 20, 15. Harga jualnya ini. Kemudian ada stock ending. Nah, kalau ada stock ending berarti nanti kalau nyari profit, produksi dikurangi ending, itulah yang dijual, ya, seperti itu. Kemudian ada biaya lanjutan. Ya, oke. Baca ini aja sebenarnya sudah meresum dari atasnya ya. Oke. Ada produk by produknya disebut Y gitu aja ya, A, B, C dan Y. Jumlahnya 5.000. Diproses semuanya, diproses ya. Jadi yang di B ini proses punyanya A, Arco, C itu Bronto, D itu apa tuh? Kovo ya. Nah, yang by product bagaimana? By product tidak dapat langsung dijual, tetapi diproses lebih lanjut dengan biaya tambahan 5 juta. Sebentar, saya kasih coret-coretan deh. Ya. Jadi yang pertanyaan pertama kan tentang ini ya, yield ya. Unitnya 5.000. Kemudian dia diproses dengan biaya tambahan 5 juta, bisa dijual 3.000 per unit. Ya, mendapat alokasi joint cost dengan metode market value. Reversal adalah market value. Jadi, berapakah yang dialokasikan ke by product? Pakai reversal atau market value. Berapa? Datanya cuma ini saja. Berarti gampang kan ya? Market value-nya berapa, dikurangin biayanya. Gitu saja. Ada yang mau nyoba? Silakan. Izin coba, Pak. Siapa ini? Nadia. Ya, silakan Nadia. Yang nilai by produknya pertama, harga pasar yieldnya dikali unitnya. 3.000 dikali 5.000, 15 juta. Terus dikurangi biaya pemrosesan lebih lanjut 5 juta. Jadi hasilnya 10 juta. Market value-nya adalah 15 juta, dikurangi biayanya 5 juta. Jadi 10 juta. 10 juta. Oke. Terima kasih ya. Betul ya, seperti itu. Itulah yang dialokasikan ke by product. Reversal, di reverse dari market value-nya dikurangin biayanya. Jadi di sini berapa tadi? 10 ya? Ya. 10 ya. Nah, sedangkan joint cost-nya adalah 430. Berarti joint cost yang 430 dialokasikan ke by product 10, tinggal 420. Inilah yang dialokasikan ke A, B, dan C. Begitu ya? Nah, tinggal Anda bikin tabel untuk mengerjakan nomor 2. Seperti tadi. Nah, A, B, C. Unitnya berapa? Market value terakhir berapa? Menjadi harga pasar terakhir berapa? Dikurangin biaya, dapat hypothetical, kemudian dialokasikan. Dapat nomor 2. Bisa ya? Saya buka aja kuncinya deh. Ini sudah 932. Biar cepat ya. Jadi saya akan share dengan kunci pembahasan. Sebentar ya.
share screen. Nah, semuanya ya. Nah, tinggal dipindahin ke sini ya. Unit, betul kan? Kali harga pasar, dikurangin biaya proses lebih lanjut, ya kan? Dapat hypothetical, dapat alokasinya. Selesai. Berarti alokasinya adalah ini dia. 4 yang dialokasikan jangan lupa 420 ya. 430 dikurangin 10. 420. Kemudian sampai di sini ada yang bertanyakan? Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Pertanyaan berikutnya apa? Hitung biaya produksi. Nah, berarti total cost of production-nya ya, dan dibagi unit sama dengan cost per unit. Nah, ini tujuan costing kan sebenarnya nomor 3 ini kan. Maka biayanya berapa? Ditambah lagi. Yang A adalah 105 ditambah biayanya 50 gitu ya. Berarti 155. Kemudian dibagi dengan 10.000. Itu unit cost-nya. Nah, ini. 105 ditambah 50, 155 dibagi unit cost-nya dapat 15.500. Selesai. Yang lain tinggal mengikutin juga. Biaya produksi. Jadi yang dapat alokasi berapa ditambah biaya berikutnya berapa total dibagi unitnya. Dapat. Oke. Terus menghitung gross profit. Nah, gross profit berarti yang dijual. Ya. Gamara. Halo? Iya, Pak. Kalau dari soal ini, produk Arcopal yang dijual berapa unit? Anda melihat mana? Melihat Unit produksi dikurang ending inventory-nya, Pak. Oke, betul. Berarti 10.000 dikurang 3.000. 3.000. Gitu saja ya. Berarti 7.000 ya. Demikian juga Brontopal 20.000 dikurang 5.000. Kemudian Coronal 15.000 dikurang 5.000. Dikali harga jualnya sudah ada, itulah revenue. Dikurangi COGS. COGS karena kita sudah punya unit cost-nya, ya unit cost kali unit yang dijual. 15,5 kali 7.000. Dapatlah COGS. Revenue dikurangi COGS, dapatlah nomor 3, yaitu gross profit masing-masing produk. Ya, nomor 4 ya. Nomor 4, menghitung gross profit masing-masing produk. Dapat ya. Oke. Sudah selesai ya? Oh, ada satu lagi. Yang terakhir ini ditanyakan apa? Apabila perusahaan ditawari untuk menjual produk Kovo pada saat split off. Oke, yang Kovo, yang Kovonal tadi ya. Kovo itu sebenarnya pada saat split off tidak bisa dijual, tetapi harus diproses baru dijual. Ya kan? Oke. Saya tinggal sebentar lagi kok ya. Oke. Saya ulang. Jadi Kovo kalau kita lihat dia perlu biaya pemrosesan kan yang di departemen D kan ya Kovo ya. Perlu 25 juta sehingga bisa dijual dengan harga jual 15.000 per unit. Nah, ini jualnya tuh 15.000. Ada perusahaan udah Kovo itu nggak usah diproses. Tapi saya beli 10.000.
Kalau diproses jualnya berapa? 15. Ada yang nawarin nggak usah diproses, saya beli 10.000. Maka manajer ngitung dong, ini untung atau rugi? Kalau untung ya saya terima, ngapain saya proses? Tapi kalau rugi, mending saya proses, ya kan? Siapa mau nyoba nomor 5? Silahkan. Apa yang Anda bandingkan? Sehingga Anda bisa tahu ini sebenarnya tawarannya favorable atau unfavorable, menguntungkan atau tidak. Favorable menguntungkan kalau menambah profit. Kalau nggak menambah profit, apalagi malah jadi jadi rugi, ya maaf, saya tolak, gitu ya. Izin Pak, Kevin, ya silakan. mungkin yang dibandingkan tuh join cost per unit dari produk produk C itu Pak, dengan harga yang ditawarkan. Oke, bisa ya. Ada banyak cara. Betul, Kevin mau nyari di Kovo join cost per unit. Maksudnya yang dialokasikan ya? Iya Pak, maksudnya dialokasikan. Yang dialokasikan itu per unitnya lebih besar nggak dengan yang ditawarkan? Boleh. Tetapi kalau seperti itu gimana, Mas, hasilnya? Tadi kan ini ya, Kovo. Ternyata biaya per unitnya berapa? 11 ya? 1.000, iya Pak. Tawar berapa? 10.000. 10.000. Diterima nggak? Tidak Pak. Tidak kan? Biayanya 11.000 kok dibeli cuma 10.000. Oke. Tetapi ini ya karena menolak ya. Misalnya masih menguntungkan, itu belum tentu kalau membandingkan hanya begitu, misalnya lebih besar daripada 11, itu dibandingkan lagi ya. Kalau hanya seperti itu memang misalnya nih, cost-nya 11, ditawar 13, diterima nggak? Kalau hanya membandingkan itu kan dia lebih tinggi, diterima. Tapi kan Anda berpikir dulu bahwa ini sebenarnya laku loh 15 kalau saya proses. Jadi bandinginnya yang lebih tepat adalah ya biaya prosesnya itu sebenarnya per unit berapa? Biaya prosesnya. Nah, kan lakunya 15, ditawarkan 10. Berarti kan kalau saya proses, berarti saya akan menambah profit 5.000 kan? Kan awalnya ditawar 10, saya jual 15, berarti nambah profit 5.000. Padahal biayanya itu 25 juta, dibagi unitnya 1,7. Biayanya lebih kecil, ya kita tolak gitu. Itu lebih pas, karena kan kalau kita proses bisa terjual 15.000. Oke, jadi Kevin tadi nggak salah ya, tapi itu salah satu alternatif. Alternatif kedua adalah membandingkan selisih profit kalau kita proses. Kalau kita proses bisa dijual 15, biayanya cuma 1,6. Ya kan? Artinya kita dapat untung 5.000, biayanya 1,6. Dibandingkan dengan kalau dibeli 10.000. Oke. Sip ya? Nanti saya screenshot jawabannya, saya kasih ke WA ya, untuk Anda review kembali. Soalnya kan sudah saya posting ya, sudah saya posting di WA, kemudian sudah kita bahas bareng, ya kan? Kemudian nanti saya kirim lagi ke WA ya, demikian. Masih ada waktu rupanya ya. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan atau mau latihan lagi. Tadi.
Berarti nanti yang perlu dikerjakan latihan berapa tuh di RPS? RPS. Kemarin sudah saya posting ya RPS-nya ya. Draft ya. Oke, mumpung ini semuanya tampil ya. Kita masih ada sedikit waktu. Nanti kalau masih ada waktu saya kasih latihan aja. Waktunya sih nggak cukup untuk ngerjain lagi ya. Nanti buat latihan ya. Tambahan latihan selain yang itu. Ini mumpung lagi on semua dan di pertemuan pertama saya screenshot ya. Sebentar. Ini berarti ada 2 slide. Oke, slide pertama 3, 2, 1. Taruh dulu di Word aja deh. Terus slide kedua. 3, 2, 1. Oke. Kita akan insya Allah bersama-sama totalnya 14 pertemuan ya, 1 semester ini. Jadi perlu saling mengenal juga ya. Oke. Nah, pertemuan via Zoom ini kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan. Waktu yang tersisa nanti saya posting latihan ya. Latihan lagi di luar itu Anda bisa kerjakan atau nanti. Enggak, saya minta kirim sekarang kok ya. Masih ada waktu. Kemudian karena ada nilai penugasan ya, saya bikin simple aja. Anda bikin mind map saja pertemuan hari ini ya. Mind map itu artinya Anda sudah dapat materi, Anda susun lagi dalam 1 lembar saja. Boleh pakai aplikasi, boleh. Mau pakai tulis tangan, boleh. Cukup 1 lembar kertas, folio atau yang lain, nggak apa-apa. Nanti dipotret atau screenshot, kirim ke GCR. Saya assign di GCR ya. Itu untuk pertama untuk Anda sendiri mereview kembali, yang kedua untuk nilai penugasan ya. Bisa dipahami? Baik. Kalau begitu saya cukupkan pertemuan di Zoom ini. Berikutnya nanti Anda lihat di WhatsApp ya. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya, hari Rabu ya. Insya Allah. Saya tutup pertemuan Zoom ini dengan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak.